A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, hari ini kita berjumpa lagi di Darul Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang 10 langkah agar mudah menghafal Al-Quran. Namun sebelum video ini ditonton, terlebih dahulu jangan lupa untuk bantu channel ini dengan subscribe, like, dan komentarnya. Ada 10 langkah agar mudah menghafal Al-Quran, ya. Yang pertama itu adalah niat yang kuat disertai dengan keikhlasan. Jadi ketika kita sudah berazam untuk menghafal Al-Quran, ya, berarti kita harus pasang niat yang kuat. Ya, kemudian kita harus melatih diri kita agar ikhlas. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu hal itu diawali oleh niat, dan kita akan mendapatkan sesuatu hal sesuai dengan apa yang kita niatkan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita sudah berniat untuk menghafal Al-Quran, berarti kita harus berazam kuat untuk bisa selesai sampai akhir. Kemudian dalam prosesnya kita harus berusaha untuk ikhlas, ya, untuk ikhlas, karena ya tidak bisa, ya, syaitan menggoda orang-orang yang memiliki keikhlasan. Seperti dalam surah Shad ayat 82 dan 83. Qala fa bi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Syaitan berkata, demi kemuliaanmu ya Allah, pasti kami akan menggoda mereka dan menyesatkan mereka. Illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang ikhlas. Seperti itu. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu tidaklah mudah. Pasti kita banyak godaan-godaan agar kita dilemahkan dalam menghafal Al-Quran. Namun cara kita sebagai hamba Allah adalah berusaha untuk ikhlas dalam menghafal Al-Quran. Karena dengan keikhlasan itu insya Allah mudah-mudahan kita akan terhindar daripada godaan syaitan. Ya. Selanjutnya adalah yang kedua. Yang kedua adalah menghafal dengan menggunakan satu mushaf. Jadi dalam menghafal Al-Quran itu kita tidak boleh banyak mushaf, ya. Disarankan itu hanya satu mushaf saja yang kita bawa ketika kita awal menghafal sampai khatam 30 juz. Usahakan hanya satu mushaf. Nah, ketika kita menghafal Al-Quran, ada kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam prosesnya, itu kita tandai di mana letak-letak kesalahan kita, di mana titik-titik kelemahan kita dalam menghafal Al-Quran, sehingga nanti ketika kita memurojaah hafalan Al-Quran di Quran yang tadi kita sudah tandai, kita tahu bahwa oh di sini kesalahan, di sini kesalahan. Nah, biasanya dalam menghafal Al-Quran itu kita sering kesalahan dalam harokat, ya, dalam harokat maupun kesalahan dalam kata-kata. Seperti itu. Jadi menghafal hanya menggunakan satu mushaf saja. Itu tadi yang kedua. Nah, langkah yang ketiga adalah memperhatikan kesahihan bacaan Al-Quran. Nah, jadi sebelum kita menghafal Al-Quran, terlebih dahulu kita evaluasi bacaan Al-Quran kita. Kalau misalnya bacaan Al-Quran kita itu masih banyak yang salah, maka perlu harus diperbaiki. Jadi tidak boleh kita menghafal ayat-ayat Al-Quran dengan makharijul huruf yang salah, ya, dengan harokat yang salah, dengan mat yang salah. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus betul-betul memperhatikan kesahihan bacaan Al-Quran kita. Kalau sempat kita menghafal Al-Quran dengan bacaan Al-Quran yang salah, maka kita akan sulit lagi untuk memperbaikinya. Jadi usahakan
sebelum kita menghafal Al-Quran itu, kita sudah memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Kalau misalnya kita masih ragu dengan bacaan Al-Quran kita, sebelum kita hafalkan, kita tasmihkan atau kita bacakan dulu di hadapan guru atau di hadapan teman kita yang memang memiliki bacaan Al-Quran yang bagus. Jadi langkah ketiga, memperhatikan kesohihan bacaan Al-Quran. Selanjutnya langkah yang keempat adalah memilih waktu dan tempat yang sesuai. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, kita harus tahu waktu-waktu yang bagus dalam menghafal Al-Quran, ya. Waktu-waktu yang bagus itu biasanya setelah qiyamul lail. Jadi ketika kita setelah tahajud, ya, setelah kita witir, ya. Jadi kita itu enak untuk menghafal Al-Quran karena suasananya masih hening, tidak ada kerecokan, ya, setelah tahajud. Setelah subuh juga sangat bagus untuk menghafal Al-Quran. Jadi setelah kita sholat subuh, kita masih fresh, kita masih segar, ini kita menghafal Al-Quran. Tapi biasanya pada awal permulaan orang-orang yang hijrah, jangan untuk menghafal, ya, untuk melaksanakan qiyamul lail saja susah, untuk sholat subuh saja susah. Jadi itu akan terbiasa seiring dengan kita latih, ya, kita latih kita untuk menghafal Al-Quran setelah qiyamul lail atau setelah subuh. Jadi insya Allah kita akan fresh dan sangat enak sekali menghafal di waktu itu. Kemudian setelah sholat maghrib, ya, ini juga waktu yang sangat enak sekali untuk memurojaah hafalan Al-Quran, yang sudah kita usahakan tadi ketika qiyamul lail. Begitu juga sebelum tidur, ini sangat disarankan untuk menghafal Al-Quran atau melakukan hal-hal yang positif sebelum tidur, karena nanti sesuatu hal yang kita lakukan sebelum tidur itu akan terbawa di alam bawah sadar kita ketika kita tidur. Jadi ketika kita sebelum tidur itu melakukan hal-hal yang baik, maka insya Allah respon alam bawah sadar kita ketika kita istirahat atau tidur itu adalah sesuatu hal yang baik-baik, dan itu adalah hafalan yang sangat kuat. Begitu juga ketika sholat duha, ya, ketika sholat duha, waktu setelah sholat duha kita itu juga sangat fresh sekali untuk menghafal Al-Quran. Seperti itu. Kemudian kita juga harus memperhatikan tempat kita dalam menghafal Al-Quran. Usahakan di tempat yang bersih, yang suci, yang bagus, ya. Kita juga sudah berwudu. Seperti itu ketika menghafal Al-Quran. Jangan kita cari tempat-tempat yang misalnya yang agak kotor, dekat kamar mandi, ya, atau dekat tong sampah, ya, itu tidak bagus. Usahakan di tempat-tempat yang bersih lagi suci. Itu tadi, ya, poin yang keempat adalah memilih waktu dan tempat yang sesuai. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu adalah mendengarkan murattal. Mendengarkan murattal Al-Quran melalui musik box, ya, yang kotak box musik itu, dengan isian murattal, ya. Jadi kita perdengarkan setiap hari di waktu luang kita, misalnya ketika kita tidak lagi menghafal, misalnya kita lagi menggosok atau misalnya lagi kegiatan-kegiatan selain daripada menghafal Al-Quran, usahakan kita untuk terus mendengarkan Al-Quran, mendengarkan murattal Al-Quran. Jadi itu sangat-sangat membantu kita untuk mengenal ayat-ayat Al-Quran, membiasakan mendengar ayat-ayat Al-Quran, sehingga ketika kita menghafal Al-Quran, ya, kita sudah terbiasa dengan kata-katanya karena kita sudah sering mendengar, ya. Jadi kita lebih mudah insya Allah untuk menghafal Al-Quran. Usahakan kegiatan harian kita itu tidak lekang daripada Al-Quran. Ketika tidur, hidupkan murattal. Ketika melakukan kebersihan di asrama, hidupkan murattal. Di rumah, lagi membantu orang tua di dapur memasak, hidupkan murattal Al-Quran. Kalaupun misalnya kita punya anak, usahakan agar anak kita itu selalu dekat dengan murattal Al-Quran, agar menjadi sebuah kebiasaan
yang nanti insya Allah akan memudahkan generasi kita itu untuk menghafal Al-Quran, membiasakan mendengar-dengar hal-hal yang baik dengan Al-Quran. Ya, tadi poin yang kelima adalah mendengarkan murattal Al-Quran. Keenam adalah membaca bersama teman. Jadi ketika kita menghafal Al-Quran, alangkah lebih baiknya kita itu berjamaah. Jadi Allah suka sesuatu hal yang berjamaah seperti itu. Jadi sebelum kita menghafal, kita perdengarkan dulu bacaan Al-Quran kita kepada teman. Kira-kira ada yang salah tidak dalam kita membaca Al-Quran? Ya. Kemudian kalau misalnya tidak salah, maka kita sudah menghafal. Dan setelah menghafal, kita juga perdengarkan dengan teman. Sebelum kita mentasmikan bacaan Al-Quran kita atau hafalan Al-Quran kita kepada guru kita atau ustazah kita, maka kita perdengarkan dulu dengan teman. Nah, seperti itu. Kemudian kita juga harus sering-sering murojaah bersama teman, agar dengan murojaah berpasangan, murojaah dengan teman, itu kita bisa mengevaluasi di mana letak-letak kesalahan kita dalam menghafal Al-Quran. Misalnya kesalahan harokat, dia baca kita baca i. Nah, kita koreksi sebetulnya yang salah kita atau dia. Nah, kalau misalnya kita, nah itu menjadi sebuah evaluasi yang sangat bagus terhadap hafalan kita. Ya, jadi seperti itu, sangat penting sekali untuk membaca bersama teman. Dan Allah sangat suka segala sesuatu hal yang berjamaah, menghafal berjamaah, murojaah berjamaah, seperti itu. Nah, poin selanjutnya adalah poin yang ketujuh, yaitu memiliki amalan yang istiqomah. Jadi rezeki yang Allah berikan kepada kita berupa rezeki untuk menghafal Al-Quran, itu adalah sesuatu hal yang sangat besar sekali, sangat nikmat sekali, rezeki yang sangat luas yang tidak semua orang Allah rezekikan. Jadi bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita? Maka kita harus memiliki amalan yang istiqomah yang menjadi amalan unggulan kita. Kalau misalnya kita sudah berazam ingin 30 juz, ingin menjadi penghafal Al-Quran, kita harus memiliki amalan unggulan. Misalnya kita ingin menjadikan duha sebagai amalan unggulan kita, maka kita berazam ya kepada Allah bahwa dengan kondisi apapun, sesulit apapun, kita insya Allah akan tetap duha setiap hari. Seperti itu menjadi sesuatu hal yang wajib bagi kita. Nah, bukan berarti diwajibkan Allah ke kita, tapi kita yang merasa bahwa amalan itu adalah sesuatu hal yang harus dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kita atas rezeki berupa nikmat menghafal Al-Quran dari Allah. Atau misalnya kita bersedekah, misalnya kalau bersedekah setiap hari, nah seperti itu. Atau misalnya kita mau shaum sunnah Senin Kamis, seperti itu. Jadi seorang hafizah atau seorang hafiz Al-Quran itu harus memiliki satu amalan unggulan yang menjadi sesuatu hal yang Allah melihat kepada dirinya dengan amalan unggulan tersebut. Ya, jadi poin ketujuh itu adalah memiliki amalan yang istiqomah, memiliki amalan unggulan. Seperti itu. Nah, masuk kita ke poin yang ke-8 ya. Poin yang ke-8 adalah mengetahui ya makna daripada Al-Quran. Jadi usahakan sebelum kita menghafal Al-Quran itu, kita harus baca dulu artinya. Jadi disarankan bagi seorang penghafal Al-Quran itu agar kira-kira dia menghafal itu dengan mushaf Al-Quran yang ada artinya. Ya, jadi hafal dia 30 juz, selesai dia 30 juz, dia juga khatam membaca makna Al-Quran, arti daripada Al-Quran tersebut. Jadi dengan membaca arti itu juga sangat memudahkan kita dalam menghafal Al-Quran ya. Jadi kita tahu, oh ini artinya itu, ini artinya ini, itu artinya ini, ya seperti itu. Misalnya min dari, ila kepada, seperti itu. Nah, terus kemudian kita tahu ayat tentang ini itu letaknya di sini, ayat tentang ini letaknya di sini. Nah, sangat penting sekali bagi seorang penghafal Al-Quran agar membaca makna Al-Quran sebelum dia menghafal Al-Quran. Seperti itu. Nah,
Poin yang kesembilan adalah perbanyak istighfar. Ya. Jadi ketika misalnya kita dalam menghafal Al-Quran terasa begitu susah sekali menghafal Al-Quran, ada beberapa titik atau ayat-ayat yang kata-katanya itu sangat sulit sekali untuk kita hafalkan, maka disarankan bagi kita adalah untuk memperbanyak istighfar. Mungkin sebelum kita hijrah untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran, kita memiliki kesalahan-kesalahan, ya. Dan Allah ingin agar dengan kita menghafal Al-Quran itu Allah hapus gitu kesalahan-kesalahan kita. Jadi Allah sedikit memberikan kesulitan agar kita senantiasa mengulang ayat-ayat itu, dan dengan itu mungkin Allah hapuskan dosa-dosa kita. Kemudian kalau misalnya kita memang sulit, itu kita harus perbanyak istighfar, memohon kepada Allah agar Allah mudahkan dalam menghafal Al-Quran, ya. Seperti Imam Syafi'i ya berkata, syakautu ila waki' su'a hifdi, ya, farsyadani ila tarkil ma'asi. Aku pernah mengadu tentang jeleknya hafalanku, lalu beliau menunjuk untuk meninggalkan maksiat. Jadi dengan mungkin kita sulit menghafal, mungkin kita banyak maksiat. Kemudian wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah la yuhda li'asi. Kemudian sang waki menjawab, ya, beliau memberitahukan padaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidaklah mungkin diberikan kepada ahli maksiat. Jadi ilmu itu adalah cahaya, ya, dan cahaya itu tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat. Jadi kalau misalnya kita masih banyak maksiat, makanya Al-Quran itu gak masuk-masuk, karena masih banyak dosa-dosa yang harus kita bersihkan. Namun kita tidak boleh futur atau berkecil hati, mungkin saya ini memang tak pantas menghafal Al-Quran, mungkin saya ini memang tak terpilih untuk menjadi hafiz Al-Quran. Ya, bukan seperti itu, ya. Itu hanyalah sarana dari Allah agar kita senantiasa terus membaca Al-Quran, agar kita senantiasa terus beristighfar, dan dengan hal itu, ya, Allah hapuskan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat di masa lalu. Itu ya. Jadi karena Allah sayang, makanya Allah sedikit memberikan kesulitan-kesulitan dalam menghafal Al-Quran, agar dengan hal itu Allah hapuskan segala dosa-dosa kita. Nah, poin yang terakhir adalah berdoa. Karena dengan berdoa itu adalah sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah. Dengan berdoa kita mengagungkan Allah. Dengan berdoa kita mengakui bahwa Allah lah segala sesuatu hal yang memutuskan. Ya. Dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Kata Allah, dan berkata Tuhanmu, berdoalah kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku perkenankan bagimu, akan aku kabulkan bagimu, kata Allah. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri daripada berdoa atau beribadah kepadaku akan masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi Allah yang menyuruh kita untuk senantiasa berdoa, ya, agar apa-apa yang kita inginkan itu Allah perkenankan. Jadi sangat sombong sekali ketika misalnya kita menginginkan sesuatu tapi kita tidak berdoa kepada Allah, kita tidak meminta kepada Allah, berarti kita termasuk orang yang sombong. Ya, jadi kalau kita misalnya ingin menjadi hafiz Al-Quran, ingin menghafal Al-Quran 30 juz, memang harus berdoa, terus berdoa dan berdoa agar Allah istiqomahkan, Allah tetapkan hidayah itu dalam diri kita sampai akhir hayat nantinya, sampai akhir 30 juz. Seperti itu, ya. Jadi tadi ada 10 langkah agar mudah menghafal Al-Quran. Yang pertama, niat yang kuat dan ikhlas. Yang kedua, menghafal dengan menggunakan satu mushaf. Yang ketiga, memperhatikan kesahihan bacaan Al-Quran. Yang keempat, memilih waktu dan tempat yang sesuai. Yang kelima, mendengarkan murattal. Yang keenam, membaca bersama teman. Yang ketujuh, memiliki amalan yang istiqomah dan unggulan. Yang kedelapan, mengetahui makna Al-Quran.
Yang ke-9 perbanyak istighfar, dan yang ke-10 adalah berdoa. Insya Allah dengan 10 langkah ini semoga Allah mudahkan kita dalam menghafal Al-Quran. Mungkin sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.